Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali this morning, pagi hari ini kami semua sekeluarga bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, sekali lagi kita siapkan hati kita bersama-sama untuk pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Doa saya dari tempat ini, biarlah firman yang keluar pagi hari ini yang kita sama-sama belajar akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih for this morning. Pagi hari ini kami siapkan hati kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan pagi hari ini bersama-sama. Kami mau siapkan hati kami untuk diisi, ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap jalan kami. We need your word, berbicaralah kepada setiap kami this morning Tuhan, dimanapun kami berada. Setiap umat-Mu yang ada di rumah, mungkin dalam perjalanan, mungkin dalam kantor, semua Tuhan yang menyaksikan program Amen ini, kami berdoa biarlah kami semua dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah Roh Kudus Kau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Para malaikat Orang Kudus lakukan bagian kalian. Layani umat Tuhan dimanapun mereka berada. Untuk mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, dalam program Amin kali ini saya akan berbicara mengenai sebuah topik di mana Roh Kudus menaruh di hati saya begitu kuat, yaitu tentang sebuah kata, yaitu optimis. Saudara, optimis merupakan sesuatu sifat, sebuah sikap yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Khususnya apalagi saudara di masa-masa pandemik ini. Saya tahu optimis adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang sangat penting yang bisa mengencourage kita. Saya tahu ada begitu banyak orang jadi pesimis, jadi tidak optimis. Kenapa? Karena situasi yang begitu buruk. Mungkin situasi yang tidak mengenakan buat mereka, tidak nyaman. Situasi yang begitu mengkhawatirkan buat mereka, sehingga mereka kehilangan optimisme dalam kehidupan mereka. But this morning, pagi hari ini saya mengajak Anda, mari kita tumbuhkan kembali rasa optimis kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menurut campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk sekalipun dalam masa pandemik ini, saudara. Saya tahu ada begitu banyak orang berbicara, Pastor Robert, sampai kapan pandemik ini? Nobody knows, tapi saya yang tahu cuma satu, saudara, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya saya encourage Anda dimanapun Anda berada, sekalipun kita sedang mengalami situasi sulit, situasi krisis, apapun yang kita alami, tetap miliki sikap yang optimis, saudara. Saya mau mengajak Anda untuk kita belajar beberapa hal pagi hari ini. Yang pertama, what is definition daripada optimis, saudara? Saya mau mengajak Anda untuk kita sama-sama belajar sehingga kita bisa menjadi orang yang optimis. Saya percaya ketika Anda mengetahui dengan benar apa itu optimis, saya berdoa supaya setiap kita bisa menjadi optimis dan kita diingatkan kembali bahwa sekalipun dalam masa sulit kita harus tetap memiliki sifat yang optimis. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata optimis artinya orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Saudara, menurut saya optimis merupakan sesuatu sikap yang sangat dibutuhkan hari-hari ini di masa-masa sulit ini. Karena Anda dan saya harus berpandangan, berpengharapan yang baik di dalam menghadapi segala hal, termasuk dalam situasi krisis hari-hari ini yang sedang terjadi dimanapun, baik itu di bangsa, di negara. Bahkan saya mendengar ada banyak gereja juga mengalami kegoncangan karena pandemik ini, saudara, dari macam-macam termasuk keuangan dan sebagainya. Saya berdoa supaya pagi hari ini dimanapun Anda berada, tetap kita menumbuhkan sikap optimis dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu berpengharapan. Ingat, kita menaruh pengharapan kita bukan pada dunia, bukan kepada vaksin, bukan kepada apapun, saudara. Kita menaruh pengharapan kita dalam Yesus. Dan saya percaya Anda dan saya tidak menaruh sebuah pengharapan yang sia-sia, tapi Tuhan memberikan sebuah pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya miliki sifat yang optimis, memiliki pandangan yang baik, punya perspektif yang baik, melihat situasi menjadi sebuah challenging untuk Anda dan saya dibuat menjadi kuat di dalam Tuhan, saudara. This is definition daripada optimis, saudara. Kalau Anda mempelajari dalam Cambridge Dictionary,
Dikatakan optimis adalah someone who always believes that good things will be happen, saudara. Adalah seseorang yang selalu percaya bahwa sesuatu hal yang baik akan terjadi, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya selalu memiliki sikap yang seperti ini. Kita selalu percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kita tidak menaruh pengharapan pada dunia, kita menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan sebuah kepastian dalam hidup kita, sebuah pengharapan yang pasti. Dan saya percaya Anda dan saya tidak mengharapkan sesuatu yang tidak pasti atau tidak yakin, tidak pasti, saudara. Tidak mungkin terjadi, tapi saya percaya pengharapan kita dalam Yesus memberikan semuanya itu pasti terjadi, dan terjadinya selalu baik, saudara. Dan saya mengajak Anda untuk kita sama-sama, mari sekali lagi, saudara, berdoa supaya kita tetap memiliki sifat yang optimis, saudara. Ada seorang yang bernama Rebe, saudara. Dia adalah seorang rabi yang paling berdampak di kalangan orang Yahudi, saudara. Dan bahkan juga dia adalah seorang penulis buku yang terkenal, dan di New York Times dia menjadi bestseller, saudara. Bukunya menjadi bestseller, di mana, saudara, dia biasanya dipanggil oleh Lubavitcher Rebbe, saudara. Saudara, di dalam bukunya dia menjelaskan mengenai kriteria seorang rabi, saudara. I'm so blessed ketika saya membaca biografi daripada Rabi Rebbe ini, saudara. Kenapa? Karena dia menulis dalam bukunya mengenai salah satu kriteria syarat penting mutlak yang harus dimiliki oleh seorang rabi, saudara. Dan salah satunya, saudara, dia berkata bahwa adalah memiliki sikap yang absolutely optimis, saudara. Absolutely. Jadi, saudara, bukan cuma yang optimis, tapi optimis yang absolutely, saudara. Artinya, saudara, optimis bukan karena dia tidak tahu semua kesulitan manusia, saudara. Karena dia memiliki banyak sekali pengikut, ada ribuan pasang seluruh dunia mata memandang dia. Namun karena dia lebih suka mengekspresikan hal-hal yang positif dan juga optimisme dibanding hal-hal yang negatif, saudara. Dan I'm so blessed ketika saya membaca biografi daripada rabi ini. Dia berkata kalau mau jadi rabi, salah satu syarat mutlak harus memiliki optimis yang absolut. Saya pikir bukan cuma rabi, tapi kalau Anda mau jadi pemimpin hebat, kalau Anda menjadi hamba Tuhan, Anda harus memiliki sebuah sikap yang optimis, absolutely optimis, saudara. Saya setuju dengan beberapa pendapat mereka. Dan saudara, beberapa contohnya, saudara, ketika rabi ini mengalami tekanan untuk menyelesaikan sebuah proyek, dia tidak pernah menganggap batas waktu penyelesaian sebagai deadline, saudara. Tapi dia menganggap itu sebagai due date, saudara. Nah, kenapa dia katakan due date? Karena deadline berkonotasi kepada kematian, sedangkan due date katanya kepada kelahiran. Biasanya saat atau hari ketika ibu akan melahirkan dikatakan due date, saudara. Dan itu adalah hari yang berbeda dengan deadline, saudara. Deadline berkonotasi negatif. Kenapa rabi ini lebih memakai istilah ini? Karena dia selalu mengekspresikan semua hal. Dia lebih suka mengekspresikan dengan hal yang positif, hal-hal yang membangun daripada hal-hal yang negatif, saudara. Dia juga tidak pernah terlarut dalam kejadian Holocaust. Semua orang tahu ketika dia membicarakan ini, saudara. Penekanannya bukanlah kepada 6 juta orang martir yang terbunuh, saudara. Tetapi penekanannya adalah kepada orang-orang yang mampu bertahan dan membangun kembali kehidupan mereka, saudara. Kenapa? Karena rabi ini lebih senang mengekspresikan hal-hal yang positif daripada hal-hal yang negatif, saudara. Bahkan, saudara, ada sebuah kejadian yang luar biasa ketika dia mengalami sebuah serangan jantung, saudara, dan dia disarankan untuk berhenti bekerja keras agar tidak terkena 40% kemungkinan serangan jantung berikutnya. Tapi dia tetap, saudara, apa yang terjadi? Dia tidak mikirkan 40% serangan jantung, tapi dia memikirkan 60% kemungkinan bahwa dia tidak akan terkena serangan jantung berikutnya. Sehingga dia tetap fokus bekerja keras dan terus mencapai hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya, saudara. Saudara, saya tiba-tiba teringat Thomas Alva Edison berkata, saya bukan menemukan bagaimana saya gagal beribu-ribu kali, tapi saya menemukan bagaimana caranya ribuan kali lampu tidak menyala, saudara. Saudara, kenapa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang benar-benar memiliki sikap yang optimis. Dia berkata,
Saya tidak gagal 9.999 kali, tapi saya menemukan bagaimana 9.999 kali lampu tidak menyala, saudara. Dan hari ini saudara, Anda semua melihat bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan orang-orang yang hebat. Salah satu mereka memiliki sifat yang optimis, saudara. Dan saya juga mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Yang kedua, saya mau mengajak Anda untuk setelah Anda mengerti pengertian what is definition daripada optimis. Hal yang kedua yang saya mau mengajak Anda pagi hari ini untuk kita belajar sama-sama dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan Anda bisa lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang optimis sehingga Tuhan memakai mereka yang luar biasa. Sekalipun ada beberapa yang awalnya tidak terlalu optimis, tapi Tuhan mengubah hidup mereka. Akhirnya mereka menjadi orang yang optimis dan mereka mengalami keajaiban Tuhan. Salah satunya yang pertama adalah 12 pengintai, saudara. Dan yang kedua adalah Musa, dan yang ketiga adalah Gideon. Tentu di Alkitab ada begitu banyak, but I don't have a time untuk menceritakan satu demi satu. Tapi hari ini saya mengambil 3 tokoh ini. Yang pertama kita mau belajar sama-sama tentang 12 pengintai. Kalau Anda perhatikan 12 pengintai, semua ini bukan orang biasa. Semua ini adalah pemimpin-pemimpin. Kalau Anda perhatikan bangsa Israel terdiri dari 12 suku. 12 ini merepresentatif seolah-olah 12 suku. Para pemimpin-pemimpin hebat dari berbagai-bagai suku yang dipilih oleh Musa hari itu untuk diutus mengintai tanah perjanjian. Saya percaya semua adalah kepala di antara orang Israel. Anda bisa baca dalam Bilangan 13 ayat 3. Lalu saudara sama-sama pulang dari pengintaian selama 40 hari. Bilangan 13 ayat 25. Mereka diutus bersama-sama untuk melihat tanah perjanjian, di mana tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa ini. Lalu 40 hari kemudian mereka pulang, saudara. Dan 12 pengintai ini sama-sama pulang setelah 40 hari mengintai di tempat di mana Tuhan memberikan janjinya ke dalam kehidupan bangsa ini. Lalu kita lihat apa yang menjadi respon mereka. Tapi responnya berbeda, saudara. Bilangan 13 ayat 28. Saya bagi jadi 2, ini adalah orang-orang yang optimis dan yang satunya adalah golongan yang tidak optimis. Atau saya sebut pesimis, saudara. 10 pengintai adalah golongan yang tidak optimis. Ayat 28 dia berkata, hanya bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat. Saudara, yang pertama dia merepresentatifkan musuh kuat sekali, kuat-kuat. Dan di kotanya berkubu yang sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Yang pertama 10 pengintai ini merepresentatifkan apa yang mereka intai, dan mereka yang pertama berkata musuh mereka kuat. Yang kedua mereka berkata bahwa kita nggak akan bisa menyerang mereka karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, ini adalah sesuatu kebenaran sebenarnya yang mereka sampaikan, tapi mereka lebih melihat dan merepresentatifkan hal-hal yang negatif daripada hal yang positif, saudara. Ayat 32 dikatakan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, saudara. Saya menggarisbawahi, kalau Anda baca Bilangan 13, 28 sampai 33, saya menggarisbawahi kata-kata yang menurut saya adalah kata-kata yang enggak optimis. Kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang negatif. Yang pertama, musuh lebih kuat daripada kita. Mereka kuat-kuat. Yang kedua, mereka juga memberitakan kabar busuk. Lalu yang ketiga dikatakan kami lalui untuk diintai adalah sebuah negeri yang memakan penduduknya. Padahal saudara, tidak benar bahwa orang-orang di situ memakan penduduknya, saudara. Tapi mereka memakai istilah negatif. Mereka berkata bahwa mereka itu adalah negeri yang kami intai itu adalah suatu negeri yang dimana memakan penduduknya, saudara. Lalu dikatakan di situ orang-orang yang tinggi perawakannya, tinggi-tinggi, besar-besar perawakannya. Ayat 33 dikatakan juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, saudara. Dia mengcompare bahwa musuhnya seperti raksasa, semuanya besar-besar, tangguh-tangguh, dan mereka representatifkan diri mereka adalah seperti seekor belalang, saudara. Dan menurut saya ini adalah orang yang tidak optimis. Dan mereka menyampaikan kabar busuk. Mereka menyampaikan bahwa musuh lebih kuat dari mereka dan sebagainya. Dan mereka tidak dapat mengalahkan mereka. Mereka raksasa, kita belalang dan sebagainya. Sementara kalau Anda baca Bilangan 13 ayat 30. Ini respon 2 orang yang optimis, saudara. Berbeda dengan 10 pengintai tadi. Ayat 30 dikatakan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak,
Dia membantah, menyangga apa yang disampaikan oleh orang-orang yang gak optimis, saudara. Dan dia berusaha menenteramkan hati bangsa itu. Dia berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, Kaleb bukan berarti dia adalah orang yang tidak tahu diri atau melebih-lebihkan, membesar-besarkan masalah. Kaleb tahu yang dia lihat adalah orang raksasa. Dia tahu, tapi Kaleb percaya dia adalah orang yang optimis. Dia memiliki sifat optimis. Sehingga dia berkata, kita akan maju, kita akan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini adalah sesuatu perbedaan yang signifikan antara sesuatu yang optimis dan tidak optimis, saudara. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya selalu menilai semuanya dengan hal-hal yang optimis. Orang pesimis ketika menghadapi pandemik, mereka akan berkata, susah. Bisnis-bisnis lagi sepi, semua tutup. Semua jualan juga susah, pabrik tutup, toko tutup, bisnis tutup, keuangan kita menipis, semuanya bla bla bla. Gereja nggak bisa kebaktian, kita nggak bisa gini dan sebagainya, macam-macam, saudara. Tapi orang-orang optimis akan berkata, memang keadaan sedang sulit, memang krisis, memang sedang mengalami kegoncangan, tapi Tuhan pasti akan buat perbedaan. Tuhan pasti akan tetap memelihara umatnya. Tuhan tetap pasti memberikan kekuatan kepada kita. Saya berdoa supaya Anda dan saya menjadi orang yang optimis. Ketika Anda melihat semua kesulitan yang sedang terjadi di bangsa ini, semua kegoncangan yang sedang terjadi hari-hari ini, baik ekonomi, politik, apapun, Anda dan saya harus tetap optimis, percaya bahwa God is in control. Tuhan ada dalam kendalinya Tuhan semuanya. Dan dia pasti bisa buka jalan, dia pasti bisa memulihkan, dia pasti bisa mengembalikan semuanya dengan keadaan yang jauh lebih baik. Bahkan Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan saudara. Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan Anda. Hari ini dimanapun Anda berada, kalau Anda berkata, aku udah gak punya apa-apa, percaya Tuhan bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Anda harus optimis bahwa Tuhan pasti akan buka jalan ketika tidak ada jalan. Ketika bangsa Israel menyeberang, saudara, di depannya ada laut, saudara, di belakangnya ada orang Mesir yang mengejar mereka, seolah-olah mereka nggak ada jalan. Tapi di situ Tuhan berkata, I will make a way, aku buka jalan. Kita tahu semua story-nya. Bagaimana Tuhan memerintahkan Musa mengangkat tongkat dan laut terbelah dan mereka menyeberang, saudara. That is our God. Dia bisa buat apa yang gak mungkin jadi mungkin. Dia bisa buat apa yang gak ada jadi ada. Lihat bagaimana ketika 5.000 orang kelaparan, mereka butuh makan. Yesus berkata kepada murid yang kasih mereka makan. Murid-murid berkata, dari mana kami dapat roti? Gak ada sebanyak ini. Kalaupun kita beli gak mungkin cukup. Tapi Yesus berkata, apa yang ada padamu? What do you have? Apa yang ada pada tangan kita, Tuhan bisa multiplikasikan. Mungkin dalam situasi pandemik ini tabungan kita nggak terlalu banyak lagi dan sebagai percaya Tuhan bisa buat perbedaan, tetap miliki sifat yang optimis. Mungkin Anda berkata, saya nggak tahu jualan agak sepi, Tuhan pasti bisa buka jalan. Saya banyak sekali mendengar kesaksian demi kesaksian. Bahkan salah satu orang jemaat di tempat kami hari-hari ini ketika masa pandemik, bahkan Tuhan memberkati omset mereka lebih besar dari sebelum pandemik. Bahkan Tuhan membuka jalan bisnis-bisnis baru, peluang-peluang baru dalam kehidupan mereka. Because why? Because He is master of breakthrough. Anda harus tetap optimis. Jangan seperti bangsa Israel ketika mereka lihat, mereka berkata, mereka lebih kuat dari kita nggak akan bisa mengalahkan mereka. Mereka raksasa, kita belalang dan sebagainya. Tapi Joshua dan Kaleb menenteramkan bangsa itu dan berkata, kita akan maju dan mengalahkan mereka. Bukan karena mereka terlalu sombong, bukan mereka terlalu melebih-lebihkan atau membesar-besarkan, karena mereka tahu, karena Tuhan sudah menjanjikan negeri itu diberikan kepada mereka, saudara. Anda dan saya harus percaya apa yang Tuhan janjikan dalam hidup Anda. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Tetap miliki sifat yang optimis. Ada begitu banyak orang tanya saya, Pastor Robert, gimana gereja dan sebagainya. Saya tetap optimis karena saya percaya yang terpenting di gereja adalah kehadiran Tuhan yang nyata. Begitu Tuhan hadir di tengah-tengah kebaktian, Tuhan hadir di tengah-tengah gereja, percayalah semuanya Tuhan akan cukupi. Karena Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku dalam kekayaan dan kemuliaannya. Optimis, saudara. Kita harus tetap memperkatakan hal yang positif daripada hal yang negatif. Anda mungkin menantikan janji Tuhan udah sekian lama, percaya Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terus ngomong yang positif, saudara. Jangan ngomong yang negatif. Belajar seperti Joshua dan Kaleb, saudara. Bahkan Joshua dan Kaleb berkata dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 8, saudara.
Dikatakan Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata dengan segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, sebuah negeri yang berlimpah susu madunya. Harusnya Anda percaya seperti Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan berkehendak, sekalipun gak ada jalan, Tuhan akan buka jalan. Sekalipun gak ada sesuatu, Tuhan akan buat sesuatu. Sekalipun kita melihat bahwa jalan buntu, He will make a way, because He is master of breakthrough. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun Anda berada. Kalau Anda sedang mengalami mungkin jalan buntu, mungkin Anda sedang berkata, Tuhan aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Percaya, tetap optimis. God bless you, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberkati Anda dan membuka jalan waktu tidak ada jalan. Yang penting kita tetap mengharap, memiliki sebuah pengharapan dalam Kristus, memiliki sebuah pandangan yang baik bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik 12 pengintai, semua mengatakan hal yang mereka lihat. Dan sebenarnya semuanya pun berkata benar, pandangan tentang opini, pendapat mereka masing-masing. Yang membedakan 10 pengintai, mereka mengatakan kabar buruk dan tidak memberikan solusi, saudara. Mereka bicara lebih negatif tapi tidak memberikan encouragement. Berbeda dengan Joshua dan Kaleb, dia menyampaikan encouragement dan mengikut sertakan faktor Tuhan, X factor, yaitu saya sebut faktornya Tuhan, saudara. Memang mereka raksasa, memang negeri itu baik, memang penduduknya raksasa, tapi saudara, kalau Tuhan berkenan, Joshua berkata, Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan, Dia akan memberikan negeri itu kepada kita. Harusnya setiap umat Tuhan berkata, memang pandemi ini ngeri sih. Memang pandemi ini membuat kegoncangan ekonomi, krisis semua terjadi. Tapi kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan ada bersama kita, maka kita percaya kita akan melalui masa-masa sulit ini dengan kemenangan daripada Tuhan. Semua terjadi, semua mengalami efek goncangan itu. Tapi percayalah, Tuhan akan kuatkan kita. Kita akan tetap berjalan bersama Tuhan dan kita akan keluar jadi pemenang. Ada amin, saudara. Ini yang harus Anda miliki, sebuah sifat yang optimis. Kalau Anda perhatikan Musa, sama ketika Musa pertama kali dipanggil Tuhan, dia agak ragu. Dan dia berkata, Tuhan, aku gak pandai bicara. Bahkan kalau Anda baca Keluaran pasal 3, Keluaran pasal 4, ketika Musa dipanggil Allah, dia berkali-kali nolak panggilan tersebut. Dia gak langsung terima, karena dia merasa Tuhan, ayat 3 ayat 11 berkata, Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa Israel keluar dari Mesir. Dan sampai akhirnya saudara, Tuhan mengirimkan Harun menolong dia, menjadi penolong Musa, membantu Musa. Dan bahkan sampai Tuhan juga pernah murka sama Musa, Keluaran 4 ayat 14. Barulah akhirnya Musa menerima panggilan tersebut. Musa awalnya juga orang yang gak optimis, saudara. Dan dia berkata, Tuhan, aku ini berat bibir, aku gak pandai bicara dan sebagainya. Sampai akhirnya Tuhan memberikan firman demi firman, kekuatan demi kekuatan. Dan akhirnya Musa menjadi orang yang optimis, saudara, memimpin bangsa Israel. Gideon juga, saudara. Kenapa saya ambil cerita Musa? Mungkin Anda seperti Musa, Anda berkata, Tuhan, aku gak pandai bicara, siapa aku dan sebagainya. Saya percaya kalau Tuhan sudah memilih seseorang, Dia akan taruh firman-Nya dalam mulut Anda untuk menjadi berkat. Kalau Tuhan sudah milih Anda, jangan minder. Kamu harus miliki sifat yang optimis. Mungkin Anda berkata, aku dilecehkan orang, aku tidak dipandang baik sama orang, aku dipandang sebelah mata, dipandang rendah. Gak apa-apa, kalau Tuhan memilih Anda, percayalah saudara, Dia akan menaruh sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah responi dengan sikap optimis. Bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Gideon, kenapa saya ambil cerita Gideon? Karena sebenarnya Gideon juga orang yang gak optimis awalnya. Saudara, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15 berkata, jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil dan di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dia berkata, dari kaumku adalah yang paling kecil, dari keluargaku aku juga orang yang paling kecil. Siapakah aku sehingga aku bisa menyelamatkan? Dengan apa aku selamatkan? Saudara, percayalah, kalau Tuhan sudah memilih seseorang, Dia akan lengkapi, Dia akan kasih kekuatan, dan Dia akan menyertai. Yang paling penting sebenarnya dalam menghadapi masa pandemik adalah Tuhan nyata dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih dari apapun. Percayalah,
uang yang ada dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak saya mendengar orang-orang kaya, orang-orang punya uang banyak sekali, tiba-tiba satu keluarga kena corona, meninggal dan semua meninggalkan semuanya. Dan seolah-olah kekayaan gak bisa menolong dia dan kekayaan gak ada arti. Tapi hari ini masa-masa sulit, yang paling penting adalah Tuhan ada bersama kita. Kalau Dia bersama kita, dari kita seorang pengecut sekalipun, dari kita seorang pecundang sekalipun, Dia akan ubah kita menjadi seorang pahlawan. Gideon adalah orang yang tidak percaya diri. Dia berkata, Tuhan, dengan apa aku akan selamatkan bangsa Israel? Dan yang kedua, kaumku ini yang paling rendah, yang paling kecil. Lalu dari kaum keluargaku, aku orang yang paling kecil, saudara. Tapi Tuhan menjadikan dia pahlawan. Bahkan ketika Tuhan memanggil dia Gideon, pahlawan, Tuhan memanggil dia berkali-kali dengan sebutan pahlawan. Berapa banyak saudara yang percaya, sekalipun Anda berasa, aku masih muda Tuhan, aku masih gini dan sebagainya, Tuhan memanggil kita dengan sebutan pahlawan, saudara. Saya percaya ada begitu banyak pahlawan yang akan dibangkitkan. Dari tempat ini, saya berdoa buat setiap Anda yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Jadilah orang yang optimis. Hai engkau pahlawan Tuhan, bangkit. Di masa-masa sulit ini, engkau gak boleh menjadi orang yang pesimis. Di masa-masa sulit ini, engkau gak boleh merenung, engkau gak boleh putus asa. Engkau harus bangkit, engkau harus jadi orang yang optimis, because God is with you. Saya berdoa supaya setiap orang dari tempat ini, saya berdoa akan dimunculkan dimanapun Anda berada di rumah yang sedang menyaksikan program Amin pagi hari ini. Anda akan dibangkitkan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang akan melakukan perkara yang besar. Miliki sifat yang optimis, karena saya percaya bukan karena kekuatan kita, cukup miliki sifat yang optimis, pengharapan bahwa kita percaya kalau Tuhan bersama kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Hal yang ketiga, saya mau mengajak Anda untuk kita mengerti apa perbedaan optimis dan pesimis, saudara. Saya menyimpulkan sederhana, orang yang pesimis adalah orang yang selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup mereka. Tapi optimis adalah selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Saya tahu ada begitu banyak kesulitan yang terjadi, tapi pakai itu, lihat itu sebagai sebuah kesempatan di mana Tuhan akan mengangkat kita, mempromosikan kita. Jangan lihat kesulitan lalu kita merasa bahwa setiap kesulitan, ada begitu banyak kesulitan dalam setiap kesempatan yang Tuhan kasih. Tapi kita harus melihat semua kesempatan emas di mana Tuhan akan memakai kita menjadi berkat, mengangkat kita, memuliakan, bahkan saudara membuat Anda menjadi besar, menjadi berkat bagi banyak orang dalam setiap kesulitan yang Anda sedang hadapi. Hal yang terakhir yang saya mau bagikan adalah how to build, bagaimana membangun sifat yang optimis, bagaimana membangun sikap yang optimis supaya kita menjadi orang yang optimis. Optimis, saudara, tidak tumbuh begitu saja dalam kehidupan kita, tidak automatically tumbuh, tapi harus dibangun, saudara. Tentu saudara butuh waktu, tentu butuh proses. Tapi hari ini saya mau share buat Anda semua untuk kita mempelajari step-step ini supaya Anda dan saya bisa membangun sikap yang optimis dimulai dari sekarang, saudara. Hal yang pertama, gimana caranya membangunnya, Pastor? Hal yang pertama, jadikan Tuhan sebagai fondasi. Kalau Anda mau menjadi orang yang optimis, fondasimu harus dasarnya adalah Tuhan, bukan yang lain. Optimis dalam perspektif Kristen tidak dibangun berdasarkan kekuatan manusia, apalagi mengandalkan manusia. Karena firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 jelas sekali berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, saudara. Saudara, kenapa saya katakan ini? Karena dunia mengajarkan membangun sebuah optimisme dengan mengandalkan kekuatan pikiran yang dimiliki, saudara. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa karena semuanya karena Tuhan, karena Tuhanlah yang membuat kita berhasil, saudara. Bahkan Alkitab mengajarkan kita kalau kita diberkati jadi kaya, kita harus berkata bukan karena kekuatan kita lah kita memperoleh semua kekayaan, tapi Tuhanlah yang memberi kekuatan, kemampuan, pengurapan untuk kita memperoleh kekayaan, saudara. Jadi saudara, apapun yang Anda capai hari-hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan harus menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupan Anda. Tuhan harus menjadi fondasi yang utama dalam kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sikap optimis yang saya mau ngajak Anda bangun, bukan mengharapkan sesuatu dari orang lain, bukan dari dunia, bukan dari kekuatan kita, tapi kita memiliki sebuah pengharapan yang dasarnya adalah Yesus sendiri. Jadikan Tuhan sebagai fondasi dalam kita menaruh semua pengharapan kita. Ini adalah sikap optimis
Bagaimana membangunnya? Jadikan Tuhan yang menjadi fondasi utama. Hal yang kedua adalah jadikan firman Tuhan sebagai rule-nya. Jadikan Tuhan, firman Tuhan sebagai peraturannya, saudara. Kita perlu ada aturan-aturan supaya kita nggak keluar konteks, saudara. Dan itu bukan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dunia atau manusia, tapi back to the Bible, saudara. Firman Tuhan harus menjadi peraturan, menjadi sebuah guideline, menjadi sebuah arahan yang jelas dalam kehidupan Anda dan saya. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 jelas sekali berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan percemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan itu siang dan malam. Saudara, nasihat dunia atau saya sebut nasihat orang fasik jelas akan membawa kepada kehancuran. Oleh karena itu, saudara, tidak ada alasan satupun untuk Anda dan saya mengikuti jalan dan petunjuk orang fasik atau dunia. Tapi saudara tidak boleh mengikuti, saudara, jalan yang ditawarkan, ditunjukkan oleh dunia atau orang fasik. Bagi Anda dan saya as a believer, sebagai orang percaya, landasan hukum yang pasti adalah firman Tuhan, adalah the Bible, saudara. Karena itu kita harus tunduk kepada firman Tuhan dan melakukannya, merenungkannya siang malam, menjadikannya landasan, menjadikannya role model, menjadikannya sebagai guideline kita dalam kita menjalani kehidupan ini, saudara. Dan saya percaya ini adalah cara yang terbaik untuk kita membangun sikap optimis. Sehingga ketika apapun yang terjadi, jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata firman Tuhan, saudara. Kalau orang berkata, wah susah, kita nggak punya apa-apa, percaya firman Tuhan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku dalam kekayaan dan kemuliaan. Saudara, apapun, kalau Anda berkata, wah susah untuk bersaing dan semuanya dalam masa pandemik, percaya bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Semua back to the Bible, semua apapun, jangan terlalu percaya atau mendengar nasihat orang fasik atau nasihat dunia, tapi dengarkan nasihat firman Tuhan. Karena firman Tuhan harus menjadi role model dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus menjadi sebuah rule, sebuah peraturan yang landasan hukum yang jelas dalam kehidupan Anda dan saya. Hal yang ketiga yang harus kita bangun, bagaimana membangun sikap optimis dalam hidup kita. Yang pertama, Anda menjadikan Tuhan sebagai fondasi, menjadikan firman Tuhan sebagai rule-nya, peraturannya. Yang ketiga adalah dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ada begitu banyak di Alkitab mengajarkan Yesus, mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Salah satunya Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata jelas sekali, memerintahkan kita tidak boleh khawatir. Petrus juga memerintahkan hal yang sama. 1 Petrus 5 ayat 7, saudara. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi saudara, saya percaya dalam firman Tuhan kita jelas sekali dikatakan serahkan semua kekhawatiran kita. Saya tahu pandemi ini membawa banyak sekali pengaruh dan kekhawatiran kepada anak-anak Tuhan. Mereka nggak tahu masa depan seperti apa, masa depan gereja seperti apa next, masa depan anak-anak Tuhan seperti apa dan sebagainya. Percaya Tuhan selalu merancangkan masa depan yang mendatangkan hari damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Believe that, percaya. Itu sebabnya serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, saudara. Hal yang keempat, bagaimana membangun sikap yang optimis. Stop bicara negatif, saudara. Sekali lagi saya katakan, stop bicara negatif. Seperti 10 pengintai, stop berbicara negatif, saudara. Tapi sebaliknya berbicara positif. Remember, ada 2 ayat yang saya mau bagikan, saudara. Yang pertama, Amsal 18 ayat 21 jelas sekali berkata, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saudara, begitu banyak firman Tuhan berbicara mengenai lidah. Seperti lidah api. Lidah ini seperti api, tapi bisa membawa bencana yang begitu besar, saudara. Itu sebabnya saya berkata, kalau Anda mau membangun sikap optimis dalam hidup Anda, stop bicara negatif di dalam nama Yesus. Remember, saudara, lidah adalah nabi masa depan kita. Karena itu bicaralah positif. Kalau Anda mau lihat masa depan yang indah, speak positif. Jangan berbicara tentang negatif. Stop ngomong negatif, tapi speak life, speak breakthrough, speak healing, and speak restoration. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Yang terakhir, yang kelima, lalu saya akan tutup, saudara, yaitu bagaimana membangun sikap yang optimis dalam kehidupan Anda. Selalu mengingat janji Tuhan. Jangan ingat hal-hal yang buruk, jangan ingat kegagalan dalam hidup Anda, tapi ingat selalu janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Janji Tuhan ya dan amin. Apa yang Tuhan lepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap perkataan firman Tuhan yang keluar
tidak akan pernah kembali sia-sia. Just believe, trust His heart, percaya hatinya Tuhan, pegang janjinya. Selalu ingat, masa depan Anda dan saya bukan tergantung corona. Masa depan Anda dan saya tidak tergantung dengan vaksin. Masa depan Anda dan saya tidak tergantung dengan situasi ekonomi yang ada di dunia. Masa depan Anda dan saya ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya remember, God promises. Percaya dan ingat janji Tuhan. Ingat ada begitu banyak janji Tuhan. Janji tentang penyertaan, janji tentang diberkati, janji tentang kemenangan. Just believe that, percaya itu dan keep His promises. Tetap pegang janjinya Tuhan dan ingat janjinya. Dan yang terakhir saudara, ada sebuah statement yang dari dulu saya sering ngomong saudara. Ini adalah kata-kata yang powerful yang Tuhan bicara, yang membuat saya menjadi kuat terus setiap kali ketika saya mendengar ini. Saya dikuatkan saudara. Ada sebuah kalimat yang sederhana yang saya sering ngomong dan banyak orang tahu, yaitu Allah tidak berubah. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Allah tidak berdusta. Believe me, Allah tidak berubah dan Allah tidak berdusta. Apapun yang Dia janjikan dalam hidup saya, dan apapun yang dijanjikan dalam hidup Anda, saya percaya Tuhan akan melakukannya. Tidak ada satupun manusia dan kuasa apapun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu, kecuali Anda yang membatalkannya. Selama Anda tetap pegang janji itu, Anda percaya God will make all your dreams, semua mimpi Anda menjadi kenyataan bersama-sama dengan Tuhan. God bless you, mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Jemaat yang dikasih Tuhan, siapapun Anda yang mendengar hari ini program Amin, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang diangkat. I bless them. Lord, I speak life, I speak breakthrough, I speak healing, and I speak restoration. Dan aku berdoa Tuhan bangkitkan sikap optimis dalam hidup mereka. Kalau hari-hari ini mereka mulai putus asa, beberapa orang yang menyaksikan program ini, mungkin mereka putus asa, mereka nggak tahu, mereka udah hopeless, tidak ada harapan. Hari ini aku berdoa bangkitkan optimisme dalam hidup mereka, jamah mereka. Roh Kudus, aku berdoa dari tempat ini aku melepaskan Roh-Mu bekerja kepada setiap umat-Mu, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang menyaksikan program ini dimanapun mereka berada. Masih ada harapan dalam Kristus. Karena kami percaya di dalam Engkau sudah merancangkan sebuah rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan hari depan penuh dengan harapan. Dan kami menaruh semua pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Jamah sentuh mereka, para malaikat layani umat Tuhan, biar mereka boleh mengalami Kristus now di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Lord, I bless them with abundantly and overflowing di dalam seluruh kehidupan mereka. Dan aku berdoa Tuhan, tidak ada lagi orang yang negatif, tidak ada lagi orang yang pesimis, tapi semua kami menjadi orang-orang yang optimis. Bangkitkan optimisme dalam hidup kami, dan biar kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Be blessed in the name of Jesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Percaya saudara, hari ini saya percaya setiap Anda menjadi orang yang optimis. Mulai hari ini, come on, bangun sikap optimis. Bangun kembali. Ingat saudara, yang lama sudah berlalu, yang baru bersama Tuhan sudah datang. Have a great day with Jesus this morning. God bless you and see you again dalam next program. Amen. God bless you.